Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernahkah mendapatkan nafkah dari Abu Lahab? Dan apabila pernah terjadi mendapatkan makanan nafkah dari Abu Lahab, apakah itu dipastikan dari rezeki yang haram? Berikut ini akan saya sampaikan. Satu, Nabi Muhammad mendapatkan proteksi dakwah dari Abu Lahab itu memang pernah, yakni proteksi perlindungan dakwah setelah wafatnya Abu Thalib. Itu dalam satu riwayat di kitab Subulul Huda war Rasyad fi sirati khairil ibad sallallahu alaihi wasallam, karya Muhammad bin Yusuf As-Salihi, di jilid 2 halaman 435, ketika Abu Thalib meninggal dunia, Khadijah meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Abu Lahab. Seraya Abu Lahab mengatakan, "Ya Muhammad, imdi lima aradta." Teruskan apa yang kamu inginkan. Wa ma kunta shani'a. Teruskan apa yang kamu berbuat. Idh kana Abu Thalib hayyan. Ketika Abu Thalib masih hidup, fasna'hu, lakukan. Berdakwah, lakukan. Seperti ketika Abu Thalib masih hidup. Dan aku jamin tidak ada yang mampu melukai kamu hatta amuta, sehingga aku mati. La yusallu ilaika hatta amuta. Tidak ada melukai nyampe pada dirimu hatta amuta, sampai aku mati. Itu pernah terjadi. Dalam riwayat ini tidak ada keterangan bahwa Abu Lahab menafkahi makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apabila itu benar, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberi makan oleh Abu Lahab ketika masa kecilnya, karena ini sirah bukan hadis ya. Sirah dengan hadis itu kualitas dan validitas kesanatannya beda ya. Apabila itu iya, memang ada riwayat begitu, entah itu riwayat sahih atau dhaif, tetapi tidak bisa kemudian disimpulkan, tidak bisa kemudian dibuat analisis bahwa yang dimakan Nabi itu dari Abu Lahab rezeki yang haram. Karena satu, aspek psikologi orang Quraisy. Saya baca dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur di jilid 8 halaman 639. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu nisa'in rakibnal ibil, sebaik-baiknya wanita yang menunggangi onta, salihu nisa'i Quraisy, wanita yang baik dari wanita-wanita Quraisy. Ar'ahu ala zaujin fi dhati yadih, lebih menjaga apa yang dimiliki suaminya. Wa ahnahu ala waladin fi sigharih, lebih mudah rasa iba, rasa empati, rasa kasih sayang
terhadap anak ketika masa kecilnya anak. Ini wanita Quraisy yang baik. Nah, ketika Nabi kecil, belum ada antagonis dari Abu Lahab maupun istrinya kepada Muhammad SAW, karena Nabi belum mendapatkan nubuah maupun risalah. Oleh karena itu, masih dimungkinkan bahwa ada potensi kasih sayang dari Abu Lahab khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ada kasih sayang. Satu ini karena ini sebagai ponakan. Ada aspek psikologis, apalagi psikologis ini ada hubungannya dengan jalur nasab. Ada kasih sayang. Karena Muhammad SAW keponaan Abu Lahab. Tetapi jangan disimpulkan, jangan kemudian dipastikan yang dimakan Nabi itu haram. Lihat dulu sektor ekonomi orang Quraisy pada waktu itu, terutama orang-orang Quraisy yang terhormat. Mereka bukan perampok. Mereka ini bagaimana sektor ekonominya? Ternyata sektor ekonomi orang Quraisy itu diceritakan secara legalitas oleh Al-Quranul Karim. Di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, fi Tafsiril Ma'sur, jilid 8 halaman 638. Bagaimana di sini diceritakan dari Ikrimah, kanat Quraisyun tattajiru syita'an wa sayfan. Orang Quraisy itu pedagang di musim dingin, musim penghujan maupun musim kemarau, musim panas. Rihlat asy-syita'i was-sayf, perjalanan di musim penghujan dan musim kemarau. Fata'khudhu fi syita', apabila musim penghujan, orang Quraisy ini melewati ala tariqil bahri, melalui jalan laut. Wa ailah, yaitu di Ailah Yordan, ila Palestin, menuju Palestina, berdagang di Palestina. Yaltamisuna difa, untuk mencari kehangatan. Karena Mekah ini musim penghujan, musim dingin ya, khususnya musim dingin, maka mereka bergegas berdagang ke Palestina mencari kehangatan. Wa amma as-sayf, apabila musim kemarau, fayakhuduna qibala Busra, maka orang Quraisy ini mengambil jalan menuju arah Busra, sebuah kota di Suriah. Wa Adru'at, dan kota Adru'at, sebuah daerah di Yordan. Yaltamisunal barda, untuk mencari udara yang sejuk, udara yang dingin. Nah, ini jelas. Fadzalika qauluhu liilafihim, untuk menyenangkan, untuk menjinakkan hati orang Quraisy. Berarti orang Quraisy ini secara rezeki mereka disebut potensi pedagang. Al-Quran yang menjelaskan sendiri bagaimana aktivitas dagang, aktivitas perjalanan mereka, rihlat asy-syita'i was-sayf, perjalanan musim penghujan, perjalanan musim kemarau, dan mereka ini berdagang. Berarti kalau Muhammad Rasulullah SAW masa kecilnya itu, misalnya itu ada riwayat mendapatkan makan dari Abu Lahab, kenapa tidak disimpulkan Abu Lahab dan keluarganya orang Quraisy ini pedagang, bukan perampok, bukan dari eksploitasi rezeki yang haram, bukan akumulasi rezeki yang haram, bukan, tetapi perdagangan. Nah, itu masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga, yaitu doktrin kerasulan. Doktrin kerasulan, Allah menyeru para rasul untuk makan rezeki yang halal, rezeki yang baik. Ini saya baca, ini doktrin kerasulan di sebuah tafsir Mutawalli Sya'rawi
karya Imam Sya'rawi, jilid 12 di halaman 419 ayat 51 surat Al-Mu'minun. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai segenap para rasul, ingatlah, makanlah, kulu, makanlah kalian semua minat thayyibati, dari makanan-makanan, rezeki-rezeki, sumber-sumber makanan yang bagus, yakni halal. Wa'malu salihah, dan beramallah saleh kalian. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya saya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah, di sini ada dua kata perintah. Kulu minat thayyibati, imperatif, fi'il amar, ini fi'il imperatif, kata perintah. Makanlah kalian dari yang baik-baik, yang halal. Yang kedua, wa'malu salihah, imperatif lagi, yaitu perintah beramal saleh. Nah, di sini perintah ini bisa amrun taklifi, bisa perintah sebagai mukallaf, tetapi untuk kalangan Rasul secara spesifik itu bisa amrun ijadi, karena Rasul itu diwujudkan Allah steril dari rezeki yang haram, steril. Mulai dari kecil sudah steril dari hal-hal yang perkara negatif. Bahkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada irhas. Kalangan para nabi mengalami irhas, yaitu perkara-perkara khawariqul adah yang luar biasa, di luar jangkauan akal manusia biasa, keajaiban yang bukan mukjizat tetapi sebagai indikator orang ini akan mendapatkan nubuah, akan mendapatkan risalah. Ada irhas-irhas. Nah, irhas-irhas ini secara rasional maka sangat relevan apabila dibarengi dengan sahsiah yang bagus, kepribadian yang bagus dari kecilnya. Apa sahsiah yang bagus? Terhindar dari rezeki yang haram. Maka bisa disimpulkan bahwa Muhammad Rasulullah SAW tidak mengalami makan rezeki haram dari Abu Lahab dan dari yang lain, dari kecilnya sampai wafatnya. Kemudian indikasi yang menguatkan bahwa Nabi kecilnya tidak ada rezeki yang haram yang masuk pada tubuh Nabi SAW. Steril, karena pembentukan kepribadian Nabi itu tidak ada pengaruh, tidak ada yang menunjukkan pengaruh dari rezeki yang haram. Perilaku Nabi, akhlak Nabi, kepribadian Nabi, lidah Nabi, perilaku Nabi, ucapan Nabi, kepribadian Nabi dari kecilnya tidak ada yang mengindikasikan bahwa ini perbuatan indikasi dari masuknya rezeki haram dalam tubuh Nabi, dalam tubuh Nabi ketika kecil. Tidak ada bukti itu. Bukti Nabi dari kecil al-amin, orang yang dipercaya. Nah, kemudian ini dikuatkan dengan setelah dewasa, setelah menjadi Nabi, kepribadiannya bagaimana? Nah, saya baca dalam kitab Mutawalli Sya'rawi di jilid 12 halaman 420, ketika ada Ummu Abdillah mengantarkan susu kepada Rasulullah SAW di hari yang sangat panas, di hari yang panas ketika Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan ibadah puasa dan membutuhkan untuk berbuka. Ummu Abdillah, saudara perempuannya Syaddad bin Aus radhiyallahu anhuma, mengantarkan susu, dan Nabi tahu bahwa Ummu Abdillah ini orang fakir.
wa huwa sallallahu alaihi wasallam ya'lamu annaha faqirah la tamliku syai'a, tidak memiliki apa-apa. Maka Nabi terpanggil untuk bertanya tentang asal-usul susu itu supaya clear, supaya transparan, betul-betul halal. Maka Nabi mengutus untuk menanyakan kepada Ummu Abdillah, min aina laki hadal laban, dari mana susu ini kamu peroleh. Kemudian Ummu Abdillah mengutus kepada Nabi SAW, dari kambing yang ada dari diri saya. Rasulullah belum puas, menanyakan lagi, wa min aina laki bisyat, dan dari mana kambing itu kamu peroleh. Ummu Abdillah menjawab, aku beli dengan uang, dengan hartaku yang aku manage, harta yang aku atur, aku manajemen sendiri. Nah, setelah jelas, fasyariba Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mau minum al-laban, minal labani, dari susu tersebut. Jelas, ini berarti Nabi steril. Jadi indikasi dari kecil, indikasi remaja, apalagi setelah menjadi Nabi, menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalah itu tadi 3 perkara, 1 masalah. Sekarang masalah yang kedua tentang Nabi Musa. Tidak benar Nabi Musa makan rezeki haram dari Fir'aun. Itu tidak benar secara ilmiah. Secara ilmiah tidak benar. Literatur ilmiah tidak menunjukkan itu analisa yang benar. Sangat dangkal pemahaman seperti itu. Pemahaman Nabi Musa makan rezeki haram dari Fir'aun karena ditarbiyah, diasuh oleh Fir'aun, kemudian disimpulkan makan rezeki haram dari Fir'aun. Itu analisis yang sangat dangkal, tidak ilmiah. Saya baca dalam satu kitab Atlasul Quran karya Dr. Syauqi Abu Khalil. Dr. Syauqi Abu Khalil membuat satu data bahwa Musa alaihi salam, ini jawaban pertama, disebut dalam Al-Quran mi'atan wa sittan wa salasina marrah, 136 kali Nabi Musa disebut dalam Al-Quran. Maka untuk membahas tentang Musa alaihi salam itu tematik atau komprehensif. Kalau tematik membahas masa kecilnya, tidak akan dijumpai satu ayat pun yang mengindikasikan Musa makan rezeki haram dari Fir'aun. Kalau tematik secara komprehensif, lebih lagi, karena Musa melakukan perlawanan, seruan-seruan reformasi yang diserukan oleh Musa sebagai tokoh reformis pada waktu itu, yaitu untuk pembebasan Bani Israel dari eksploitasi kekejaman Fir'aun. Itu dilakukan oleh Musa. Kemudian seruan tauhid, kemudian meluruskan ideologi Fir'aun yang sesat. Jelas ini Musa melawan. Nah, misalnya masa kecil itu juga harus dipelajari secara komprehensif. Begini, itu masalah pertama, ya, itu jawaban pertama, yaitu mempelajari tentang Musa, studi tentang Musa atau Nabi yang lain secara tematik atau komprehensif, itu harus hati-hati. Jadi kalau membaca Musa berapa kali? 136 kali. Kemudian kita lihat dulu ayat 136 ini tentang Musa. Kita lihat dulu satu persatu mana yang menunjukkan tentang tema hubungan dengan Fir'aun. Kita kelompokkan. Setelah kita kelompokkan, kita analisis dari literatur-literatur yang ada. Itu tidak gegabah. Nah, itu baru ilmuwan, baru orang cerdas, ya. Itu baru orang alim, ya. Alasan yang kedua, Musa memang diasuh oleh Fir'aun dan makan di istana Fir'aun.
Tetapi kalau kita melihat tafsir tematik secara komprehensif, bahwa Musa itu makan di istananya Fir'aun haknya sendiri. Haknya sendiri, bukan haram. Misalnya ibunya Musa, saudara kandungnya Musa ikut di situ makan, itu haknya sendiri. Secara legalitas, sosiologi dan politik. Ini komprehensifnya Quran. Kenapa demikian? Karena di dalam tafsir Al-Wasid, Al-Wasid karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Di sini ada tafsir Munir Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ada tafsir Al-Wajiz juga karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan yang saya bawa ini tafsir Al-Wasid karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yaitu ketika menafsirkan ayat 4 surat Qasas di halaman 1901, 1902, di ayat 4 surat Qasas disebutkan di sini yastad'ifu ta'ifatan minhum. Fir'aun menindas sekelompok dari rakyatnya, yakni Bani Israel, keluarga Musa alaihissalam. Ini ditindas oleh Fir'aun, ditindas, dieksploitasi, kerja dengan paksaan, bisa tanpa upah atau dengan upah dengan siksaan. Maka rezeki-rezeki Fir'aun ini, maka eksploitasi kekayaan Fir'aun yang melibatkan tenaga SDM Bani Israel itu haram. Tetapi kalau dimakan oleh Bani Israel itu haknya, karena Bani Israel yang dianiaya. Termasuk siapa Bani Israel? Musa alaihissalam. Maka kalau Musa ini makan, kalau itu diambilkan Fir'aun dari rezeki yang bersumber dari eksploitasi tadi, itu memang rezeki haram bagi Fir'aun. Tetapi bagi Musa dan Bani Israel itu haknya, karena keluarga mereka ditindas dalam pekerjaan itu, dalam proyek-proyek itu. Maka yang dimakan oleh Musa legal bagi Musa, legal bagi Bani Israel. Nah, ini saya sebutkan di dalam tafsir Al-Wasid halaman 1902 jilid 3 karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ketika Fir'aun ini sedang memanfaatkan sumber daya rakyatnya untuk bekerja dalam maslahatin umroniyah, dalam pembangunan au zira'iyah atau pertanian, au ghairiha atau lainnya, pembangunan tanam itu pertanian atau lainnya, yaj'alu jama'atan minhum adillah, menjadikan satu kelompok dari mereka, yakni Bani Israel, dihinakan, adillah hina, khadaman menjadi pelayan, makhurin yang dipaksa, wahum Banu Israel, wahum Banu Israel. Siapa Banu Israel di antaranya? Keluarga Musa alaihissalam. Maka Musa makan, itu makan dari rezeki keluarganya, satu rumpun Bani Israel yang dianiaya oleh Fir'aun. Itu misalnya Fir'aun memberikan nafkah kepada Musa, diambilkan dari sumber tersebut. Ini jawaban yang kedua. Kemudian jawaban yang ketiga, apalagi Fir'aun itu ada sektor lain, ada sektor ekonomi yang bukan melalui penindasan kepada Bani Israel, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir
di juz 16 halaman 246, Fir'aun itu punya hari raya. Hari raya untuk orang-orang Kipti. Bagaimana di sini disebutkan, wa yaumuz zinah kana yauma 'idin 'azimin 'indal Kipti. Hari berhias diri ialah hari raya besar menurut orang-orang Kipti. Wa huwa yaumun kasril khalid awil khuljan. Hari untuk memecah teluk atau berbagai teluk. Wahiyal manafid wat tura. Teluk ini adalah terusan, jalan tembus dan terusan-terusan. Al-majmu'lah ala Nil, yang dijadikan terhubung dengan sungai Nil. Li irsali zaid, untuk mengirimkan kelebihan, min miyahih, dari air-air yang sungai Nil, ilal ardin al ba'idah, pada zona-zona pertanian, wilayah-wilayah tanah pertanian yang jauh, an majrah, dari tempat mengalirnya sungai Nil, lisaqi, untuk irigasi, untuk menyirami. Fatantaliqul miyahu fi jami'in nawahi, maka air itu lepas ke berbagai daerah, allati yumkinu wusuluha ilaiha, yang dimungkinkan nyampainya air pada wilayah itu, wilayah-wilayah itu, wa yazra'una 'alaiha, dan orang-orang Kipti bertanam melalui air-air tersebut. Nah, ini dirayakan adanya irigasi zaman pemerintahan Fir'aun yang menguntungkan suku Kipti dalam pertanian. Nah, berarti kalau Fir'aun itu mendapatkan rezeki pertanian dari SDM sumber dayanya suku Kipti, itu legal. Secara analisa ilmiah itu legal. Secara analisa ilmiah itu legal karena tidak menganiaya suku Kipti. Justru malah membikinkan membikinkan irigasi untuk suku Kipti. Bahkan hari-harinya yang istimewa itu diadakan perayaan. Nah, ini umpama Musa diberi makan oleh Fir'aun, diambilkan dari rezeki yang dari suku Kipti, tidak masalah. Itu tidak menganiaya suku Kipti. Itu analisa ilmiah, namanya tafsir komprehensif. Kalau diambilkan dari yang eksploitasi Bani Israel, itu juga haknya karena Musa Bani Israel. Jadi tidak ada kesimpulan yang kemudian memastikan Musa makan barang haram dari Fir'aun. Itu analisa yang tidak berdasar. Kalau sama-sama menganalisa, kita punya data seperti ini. Sama-sama analisis, sama-sama nadhariyah, analisis, nadhariyah. Inilah alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, buktinya mana? Kalau yang dimakan oleh Musa adalah haknya Bani Israel sendiri, termasuk banyak Musa alaihissalam juga Bani Israel. Karena pada akhirnya tragedi Fir'aun. Ini alasan yang keempat.
aset Fir'aun itu disertifikatkan Allah untuk Bani Israel. Saya baca ini dalam tafsir Al-Wasit juga. Al-Wasit karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili di jilid 2 halaman 1829-1830, yaitu aset-aset Fir'aun. Allah mengatakan wa aurasnaha Bani Israel, ayat 59 surat Asy-Syu'ara, dan aku wariskan perkebunan, mata air, harta-harta yang tersimpan, aku wariskan kepada Bani Israel dari tangan Fir'aun. Nah, jelas ini. Jadi legalitas, Allah mensertifikatkan, Allah memberikan waris aset-aset Fir'aun itu pada akhirnya diberikan Allah kepada Bani Israel yang dulu mereka dianiaya, yang dulu mereka tertindas. Maka hak-haknya ini, aset-aset Fir'aun ini pada akhir cerita Fir'aun diberikan kepada Bani Israel. Ini maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Musa misalnya makan dari rezekinya Fir'aun, makan dari apa yang diberi Fir'aun, itu makan apa yang telah dihakkan Allah kepada Bani Israel, bahkan disertifikatkan Allah untuk Bani Israel. Jadi jangan mudah memberi kesimpulan Nabi makan rezeki haram, kecilnya Muhammad, kecilnya Musa alaihi wassalatu wassalam. Ini sangat tidak berdasarkan secara ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.